Timnas Indonesia menjawab segala keraguan publik sepak bola sebelum digelar Piala Asia 2023 Qatar di pentas terbesar benua Asia. Di bawah asuhan pelatih Sintayong, Timnas tampil dengan skuad termuda dari semua tim. Namun, dapat menciptakan sejarah melalui catatan dramatis di grup neraka bersama Irak, Vietnam, dan Jepang. Bagaimanakah ledakan penampilan Timnas Indonesia dan sejarah Timnas Indonesia selama mengikuti Piala Asia? Sudah lama sekali nggak bikin video di YouTube, hanya aktif di sosial media Telegram Timnas Indonesia. Oke, hari ini kita akan bahas penampilan Timnas Indonesia di Piala Asia, di mana 5 edisi yang diikuti ini ada di tahun seumuran generasi muda Gen Z, ataupun di akhir kelahiran generasi milenial, yaitu di tahun 1996 sampai yang terbaru Piala Asia Qatar. Ya, walaupun ingatan pertama Timnas Indonesia diri ini ada di Piala Asia 2007, saat itu lewat gol Bambang Pamungkas dan pelanggaran Ismet Sofyan terhadap pemain Arab Saudi di menit-menit akhir yang akhirnya membuyarkan harapan untuk lolos ke 8 besar. Dari tahun berapapun Anda menyukai Timnas Indonesia, mari kita ingat bersama dan kita bahas. Untuk pertama kalinya, Timnas Indonesia mengikuti Piala Asia di tahun 96 melalui babak kualifikasi dengan mengungguli tuan rumah Malaysia setelah bermain seri 0-0 dan membantai India 7-1. Dengan hasil sebagai juara grup di kualifikasi ini, Indonesia lolos pertama kalinya di Piala Asia 96 dengan tergabung di grup A bersama tuan rumah Uni Emirat Arab, Korea Selatan, dan Kuwait. Di bawah asuhan pelatih Danur Windo saat itu, Timnas Indonesia mengawali pertandingan dengan melawan Kuwait. Disinilah sejarah tercipta, cuy. Indonesia unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Roni Wabia dan Widodo Cahyono Putro. Fantastisnya, gol yang dicetak oleh Widodo Cahyono Putro ini dicetak melalui proses salto, yang dimana gol ini akhirnya dinobatkan sebagai gol terbaik Piala Asia sepanjang masa. Luar biasa. Sayangnya di akhir laga Kuwait bisa menyamakan skor menjadi 2-2. 1 poin pertama untuk Indonesia. Di pertandingan selanjutnya, Indonesia harus menelan kekalahan 4-2 dari Korea Selatan. Di pertandingan inilah pelatih Timnas Indonesia saat ini, Sintayong, pernah bermain diturunkan oleh Korea Selatan sebagai pemain pengganti di menit 38 melawan Indonesia. Saat itu head to head dengan Bima Sakti di lini tengah. Indonesia gagal lolos grup dan akhir dari Piala Asia 96 ini, Uni Emirat Arab lolos ke babak final, namun yang menjadi juara adalah Arab Saudi. Perjalanan dimulai dengan babak kualifikasi. Indonesia tampil dominan di grup 7 dengan Hong Kong dan Kamboja. Pertandingan di kualifikasi ini dilakukan secara home dan away ataupun kandang tandang. Disinilah skuad Timnas Indonesia sangat tampil dominan dengan catatan hasil 3 kali kemenangan dan 1 seri. Total mencetak 18 gol dalam 4 laga, membuat Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2000 di Lebanon dengan tergabung di grup B bersama Cina, Korea Selatan, dan Kuwait. Fun fact, saat kualifikasi Piala Asia ini, striker timnas Rocky Putirai, striker asal Persija saat itu, tampil sangat menggila dengan mencatatkan 7 gol dari 4 laga. Dengan penampilan yang gemilang ini, Rocky Putirai langsung direkrut oleh klub asal Hong Kong dan menjadi satu-satunya pemain abroad Timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2000. Meskipun begitu, fase grup Piala Asia Lebanon ini sangat berat, Pak. Walaupun dulu masih ada Hendro Kartiko, Bima Sakti di tengah, dan Kurniawan Di Yulianto di lini serang. Indonesia ditahan Kuwait 0-0, dihajar Cina 0-5 yang sedang bagus-bagusnya saat itu, dan mutlak kalah 0-3 dari Korea Selatan. Dengan hasil agregat minus 8 gol, tanpa mencetak satupun gol, Indonesia harus pulang dari Piala Asia Lebanon ini. Tahun 2004, Timnas Indonesia saat itu dilatih oleh pelatih asal Bulgaria, Ivan Kolev. Dengan tergabung di grup bersama Qatar, Cina, dan juga Bahrain, Timnas Indonesia tampil mengejutkan. Setelah sebelumnya lolos dari kualifikasi Piala Asia di Jeddah bersama tuan rumah Arab Saudi, Yaman, dan Bhutan. Pemain saat itu diisi oleh Kapten Agung Setiabudi, Ponario, dan Budi Sudarsono. Ada satu cerita yang gue temuin menarik di tahun 2004 ini.
Pelatih Qatar saat itu, Philippe Troussier, menganggap Indonesia sebagai tim antah berantah dan sesumber akan membantainya. Hal inilah yang menjadi motivasi pemain timnas saat itu. Dan benar saja Pak, di laga pembuka, Indonesia mengalahkan Qatar 2-1 lewat gol Ponario Astaman dan Budi Sudarsono. Dan setelah itu, pelatih Philippe Troussier langsung dipecat oleh Qatar. Wow. Namun sayang, penampilan Indonesia mengalami anti klimaks saat bersua dengan tuan rumah Cina. Indonesia harus kalah 5-0. Dan di laga terakhir, Indonesia yang hanya sebenarnya membutuhkan hasil imbang atas Bahrain, namun malah kalah 3-1. Salah satunya gol timnas Indonesia dicetak oleh Elie Aiboy. Tahun 2004, timnas Indonesia gugur di fase grup. 4 tahun bersilang, Indonesia kembali tampil di Piala Asia. Kali ini tidak melewati babak kualifikasi karena menjadi tuan rumah bersama negara-negara ASEAN yaitu Thailand, Vietnam, dan Malaysia saat itu. Timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Bahrain dan 2 peserta langganan Piala Dunia yaitu Arab Saudi dan Korea Selatan. Ini grup berat Pak. Di tahun 2007 saat itu timnas Indonesia masih ditangani oleh Ivan Kolev dengan pemain macam Jendri Pitoy di gawang, kemudian ada Maman Abdurrahman di belakang, Ponario Astaman dan Firman Utina di tengah, kemudian di depan masih ada Budi Sudarsono dan Bambang Pamungkas. Di laga pertama, di laga pembuka di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, untuk pertama kalinya tampil di Piala Asia dengan dukungan penonton sendiri, Indonesia berhasil tampil maksimal dengan mengalahkan Bahrain 2-1 lewat gol Budi Sudarsono dan gol Bambang Pamungkas. Lewat 2 gol ini aku mulai menyukai timnas Indonesia. Di laga kontra Arab Saudi, Indonesia sebenarnya tampil menyulitkan sampai kebobolan di menit 12 yang bisa disamakan 1-1 oleh Elie Aiboy. Di laga ini sebenarnya Indonesia cukup hasil imbang dan sampai menit akhir sebenarnya hampir saja. Sampai di menit 88 Ismail Sofyan, Arab Saudi memanfaatkan umpan silang dan gol. Buyar semua Pak. Harapan lolos ke 8 besar masih ada jika bisa menahan imbang Korea Selatan. Namun sayang, Indonesia kali ini kembali kalah dengan skor 0-1. Tahun 2007 di hadapan supporter sendiri, Indonesia gagal di fase grup. 16 tahun 6 bulan 6028 hari lamanya Indonesia tidak tampil di Piala Asia karena gagal di fase kualifikasi dan terkena sanksi FIFA di tahun 2015. Untuk pertama kalinya Indonesia kembali tampil di Piala Asia 2023 di Qatar yang diselenggarakan di tahun 2024. Keberhasilan Indonesia lolos ke Piala Asia ini berkat kedatangan oleh pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong saat PSSI di bawah ketum Iwan Bule. Pada saat itu timnas Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setelah ditinggal pelatih asal Spanyol Luis Milla setelah event Asian Games 2018, transisi pelatih ke Bima Sakti, kemudian Simon McManamy, Indonesia anjlok ranking FIFA-nya Pak sampai peringkat 172. Bahkan di kualifikasi Piala Dunia 2022 di grup yang mayoritas diisi oleh tim-tim Asia Tenggara, Indonesia menjadi bulan-bulanan. Indonesia kehilangan identitas permainan sepak bola sampai akhirnya kedatangan pelatih Shin Tae-yong. Disinilah ia melakukan pemotongan generasi dengan mengandalkan pemain-pemain muda yang diberikan motivasi untuk harapan menjadi tulang punggung timnas Indonesia di tahun-tahun berikutnya. Perjalanan menuju Piala Asia sendiri diawali ketika timnas Indonesia mengawali dari babak playoff, dari babak paling awal. Ini sebab dari turunnya peringkat FIFA. Indonesia harus bersua dengan China Taipei. Indonesia menang dengan keunggulan agregat 5-1 dari 2 kali pertandingan. Misi sulit untuk lolos ke putaran final karena di fase kualifikasi Indonesia harus tergabung bersama grup Kuwait, Jordania, dan Nepal. Momen kelolosan di kualifikasi ini langsung tersaji di laga pertama. Saat melawan tuan rumah Kuwait, Indonesia mengawali pertandingan lewat kebobolan lebih dahulu, namun bisa langsung dibalas oleh penalti Mark Klok dan gol kemenangan Rahmat Irianto setelah menerima tendangan rebound dari Witan Sulaiman. Skor 2-1.
kemudian kekalahan 0-1 dari Jordania, dan kemenangan 7-0 atas Nepal cukup untuk mengantarkan Indonesia sebagai runner-up terbaik menuju Piala Asia 2023 Qatar. Hasil undian drawing di fase grup Piala Asia 2023 ini menempatkan Indonesia di grup berat, Pak, bersama Irak, Jepang, dan Vietnam yang sedang dominan-dominannya di Asia Tenggara. Banyak orang yang meremehkan timnas Indonesia, bahkan pandit-pandit sepak bola, pengamat sepak bola dari luar negeri menyebut timnas Indonesia hanya tim gembira di Piala Asia ini, diisi oleh generasi-generasi muda tukang joget di TikTok. Namun semuanya berbalik di turnamen resmi Piala Asia, Pak. First match versus Irak. Indonesia tampil solid dengan formasi 3-4-3 sampai gol Irak terjadi di menit 17. Indonesia bisa bangkit lewat gol build up yang sangat baik saat itu. Kemudian skill individu yang luar biasa dari Yaakob Sayuri, finishing berkelas Marcelino Ferdinand. Sayang Indonesia terkena gol kontroversi offside di akhir babak pertama, dan ketidakberuntungan di babak kedua Indonesia kalah 3-1 atas Irak. Second match versus Vietnam. Indonesia tampil agresif, bermain bagus, menciptakan banyak peluang, sampai umpan jauh Justin Hubner kepada Rafael Struijk yang ditarik oleh pemain belakang Vietnam. Asnawi yang ditunjuk sebagai eksekutor. Gol 1-0, kemenangan pertama timnas Indonesia, kemenangan yang sangat dinanti-nanti. Pertandingan ketiga versus Jepang. Melawan Jepang ini sangat berat, Pak. Bahkan dilihat dari ranking FIFA, Jepang ada di peringkat 17 FIFA, sedangkan Indonesia 142. Dan benar, Jepang menguasai permainan sampai 3 gol tercipta. 1 gol lewat penalti, 1 gol murni, dan 1 gol bunuh diri dari Justin Hubner. Timnas Indonesia sebenarnya sudah tampil baik sesuai dengan kapasitasnya, sampai usaha di menit terakhir lemparan jauh pertama Arhan diselesaikan dengan baik oleh Sandy Walsh. Laga berakhir 3-1. Dengan hasil di fase grup ini, Indonesia mendapatkan 3 poin dan minus agregat gol minus 3. Indonesia masih bisa lolos dengan status peringkat ketiga terbaik jika di pertandingan lain Kyrgyzstan versus Oman bermain imbang. Dan benar saja, Pak, saat itu kondisinya tengah malam, menit ke-80 Oman masih unggul 1-0 atas Kyrgyzstan, sampai akhirnya Kyrgyzstan bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Saat itu benar-benar sangat merinding, Pak, karena sampai full time tetap 1-1. Ini bisa terjadi karena rasa cinta besar kita terhadap timnas Indonesia. Untuk pertama kalinya timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Sejarah baru tercipta, Pak. Di babak 16 besar, Indonesia kembali menemui lawan berat. Melawan Australia, walaupun memiliki gap peringkat yang sangat jauh, di pertandingan ini Indonesia tampil sangat baik. Namun sayang, keberuntungan tidak datang. Di menit-menit awal, Indonesia harus kebobolan lewat gol bunuh diri Elkan Bagot. Setelah gol ini, Indonesia tampil sangat baik. Bahkan menurutku ini bentuk permainan terbaik timnas Indonesia selama bertahun-tahun menonton timnas. Namun sayang, di menit-menit akhir babak pertama, Australia memanfaatkan umpan silang dan mengubah kedudukan menjadi 2-0. Australia tahu kelemahan kita ada di umpan-umpan silang bola atas, dan mereka memanfaatkan ini dengan baik. Dengan skor 2-0 di babak kedua, Australia benar-benar menguasai permainan. Dengan umpan silang, Australia menambah 2 gol, skor akhir menjadi 4-0. Mungkin yang akan diingat oleh orang-orang adalah skornya 4-0. Tapi yang dilihat oleh orang-orang yang melihat pertandingan ini adalah Indonesia sudah tampil sangat baik dibandingkan timnas Indonesia sebelumnya. Ini sebuah kemajuan. Dengan hasil ini, Indonesia harus pulang dari Piala Asia 2023 ini di babak 16 besar. Sebagai fans biasa, aku bisa melihat bahwa tim ini sudah memiliki progres yang sangat baik. Dengan mayoritas pemain muda, pemain-pemain ini masih mayoritas bisa bermain di Piala Asia selanjutnya. Piala Asia selanjutnya yaitu di tahun 2027 di Arab Saudi. Masih ada 4 tahun lagi, Pak. Semoga kita semua panjang umur. Mungkin itu sedikit ceritaku mengenai penampilan timnas Indonesia di Piala Asia. Sekian, see you in the next video. Bye-bye.